Guys. Lambe Vita mau ngoceh guys. Pengumuman Pengumuman. Partai Nasdem belum lama ini umumkan 3 bakal capres pilihan Nasdem berdasarkan hasil Rakernas. Siapakah mereka? Tararararararat. Ini dia guys. Ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terus Panglima TNI Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kenapa sih 3 bakal calon presiden yang dipilih oleh Partai Nasdem saat Rakernas kemarin ini menarik dan penting banget buat kita soroti guys. Jadi kalau kita lihat berdasarkan perolehan kursi di DPR RI tahun 2019, Partai Nasdem itu merupakan partai yang menduduki peringkat keempat setelah PDIP, Golkar, dan Gerindra. Apalagi nih ya guys ya, kalian denger dong kemarin Partai Nasdem kan sempat ngomong tuh bahwa ya nanti 3 bakal capres pilihan Partai Nasdem akan disodorkan ke partai politik yang lainnya sebagai dasar untuk membangun koalisi. Oh, jadi kan akrobatik apapun yang dilakukan oleh Partai Nasdem ya bisa menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi konstelasi toh. Dari 3 nama bakal capres yang dipilih Nasdem kemarin guys, ada yang bikin kalian itu bertanya-tanya nggak? Coba tebak saya guys. Nah, sama guys. Bener, Andika Perkasa. Aku juga bertanya-tanya guys, kenapa ya kok Andika Perkasa itu bisa masuk dalam radar Partai Nasdem sampai diumumin jadi salah satu bakal capres yang akan diusung oleh Partai Nasdem buat Pilpres. Padahal kalau kita lihat sekarang ini nih, ya kan, nama Andika Perkasa di lembaga survei elektabilitasnya tuh nggak menduduki peringkat 3 teratas loh. Nih, aku tunjukin ke kalian guys, elektabilitas Andika Perkasa berdasarkan hasil survei. Abrakadabra nih guys, lihat ya, ada berbagai macam lembaga survei nih. Ada yang bilang elektabilitas Andika Perkasa 0,0%, ada yang bilang 1,4%, pokoknya macam-macam lah guys. Berdasarkan hasil dari sejumlah survei elektabilitas Andika Perkasa nih ya guys ya, banyak banget pertanyaan publik. Apa jangan-jangan nama Andika Perkasa ini masuk dalam bakal capres yang dipilih Nasdem itu buat pemanis saja dan lain sebagainya? Loh, sekarang ya guys saya tak tanya, kalau memang jadi pemanis aja, kenapa ya kok bukan kader internal Partai Nasdemnya atau tokoh yang elektabilitasnya lebih tinggi dari Andika Perkasa misalnya? Jadi itu pertimbangan Partai Nasdem ngelirik Andika itu apa sih? Ya nggak? Nih, ada pernyataan dari politisi Partai Nasdem Effendi Koiri yang menyebutkan bahwa partai tidak hanya melihat soal popularitas, tetapi ada aspek lain yang ingin diangkat oleh Partai Nasdem, salah satunya sosok militer. Oh, ini dia guys. Jadi ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya tuh sempat ngomong kalau alasan partainya memilih Andika itu karena erat sebagai militer dan sipil. Sementara lihat ini di bawahnya tuh ya kan. Jadi Partai Nasdem memilih Anies dan Ganjar itu karena berdasarkan hasil survei elektabilitas dari kedua tokoh ini sangat tinggi. Jadi penasaran aku ya. Yuk kita kepoin bareng-bareng, siapa sih Andika Perkasa itu? Wah ini guys, ternyata Andika Perkasa lulusan kampus Amerika Serikat. Tempat pendidikan Andika Perkasa di Amerika Serikat waktu S2 sama S3-nya. Dan saat ini guys, Andika Perkasa menjabat sebagai Panglima TNI. Desember nanti nih guys, usia dari Panglima TNI Andika Perkasa itu 58 tahun. Kalau kita lihat aturan yang ada guys, nih yang aku tulis di sini ya guys ya. Jadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu menjelaskan bahwa usia kedinasan dari prajurit TNI maksimal adalah 58 tahun. Kalau nggak ada perubahan undang-undang atau perubahan soal usia kedinasan dari prajurit TNI, artinya Andika Perkasa akan pensiun sebagai Panglima TNI tahun ini, Desember nanti. Di part ini menurutku yang paling menarik banget buat kita amati, kita soroti guys. Jadi setelah tidak menjabat lagi sebagai Panglima TNI, bagaimana peluang dari Andika Perkasa untuk mendapatkan panggung politik, mendapatkan momentum politik? Terus Andika Perkasa ini akan melabuhkan hatinya ke pos atau jabatan publik apa? Ini jadi penting tuh guys. Karena kalau kita lihat tuh waktu pas Gatot Nurmantio jadi Panglima TNI itu kan sempet tuh digadang-gadang akan menjadi capres yang akan diusung dalam kontestasi Pilpres 2019. Tapi setelah tidak menjabat sebagai Panglima TNI, terus juga tidak menduduki pos atau jabatan publik tertentu, ya ujung-ujungnya nggak jadi diusung oleh partai politik kan? Nah, jadi kalau buat Andika Perkasa, piye nih guys nanti guys endingnya? Nggak tahu kan guys? Kita tunggu yuk guys ya, oke?